Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi Haryono. Saya dari manajemen 17C ingin mempresentasikan mengenai edukasi demokrasi di Indonesia, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sejak digulirnya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi secara masif dan luas di Indonesia. Pada saat ini, hampir semua negara mengakui bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada porsi penting, walaupun secara operasional aplikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Selanjutnya, esensi demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertiannya, yaitu secara bahasa atau etimologis, secara istilah atau terminologis. Demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat terdapat dua macam. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warna negaranya dalam permusyawaratan atau menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwalian biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pengertian terminologis demokrasi. Dari sudut terminologi atau istilah, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863. Dia menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuatan pemerintah di negara tersebut berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negaranya tersebut. Secara substansi, prinsip utama dalam demokrasi ada dua. Yang pertama, kebebasan atau persamaan. Dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari pengusaha. Kedua, kedaulatan rakyat. Setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan pada untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato yaitu monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Tirani, yaitu dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Aristokrasi, yaitu dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan menjalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Oligarki dipegang oleh satu kelompok, yaitu itu sendiri. Demokrasi yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Mobokrasi dipegang oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat-rakyat. Secara modern, bentuk pemerintahan menurut Niccolo Machiavelli, monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.
itu berlaku di Inggris, Malaysia, Jepang, Arab, dan lain-lain. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri seperti di Amerika, India, Prancis, termasuk Indonesia, dan lain-lain. Demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan tetapi sebagai sistem politik, lebih luas dari sekadar bentuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya, Henry B. May menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawali secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjalinnya kebebasan politik. Sistem politik ini dibedakan menjadi dua menurut Huntington 2001, yaitu sistem politik non-demokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, sistem diktator, rejim militer, rejim satu partai, dan lain-lain. Sistem pemerintahan adalah sistem dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Soekarno dalam buku Demokrasi Visi Kediktatoran 1981 mengemukakan adanya beberapa prinsip dan demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Lalu pemerintahan konstitusional. Lalu pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemerintahan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, manajemen yang terbuka, pers yang terbuka, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan lain-lain. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Ada beberapa tahap melalui demokratisasi. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Tahapan yang kedua adalah membentukkan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik. Nilai kultur demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesertaan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga struktur organisasi. Di samping
adanya nilai-nilai demokrasi. Untuk terwujudnya sistem demokratis, dibuatkannya lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Untuk demokrasi di Indonesia, yang pertama, demokrasi desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Yang kedua, demokrasi modern Indonesia menurut Bung Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan sesuai usia Republik Indonesia itu sendiri. Pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas agar bebas melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat ini menjadi harapan banyak orang sehingga sering disebut euforia demokrasi. Demokrasi pengorbanan dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana saat melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004. Bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan berencana secara demokratis dapat dijadikan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat. Sistem politik demokrasi. Landasan sistem informasi di Indonesia berdasarkan pembagian sistem politik. Ada 2 perbedaan, yaitu sistem politik demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik non-demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan memberikan keadilan. Sendi-sendi sistem politik demokrasi di Indonesia. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah ide kedaulatan rakyat negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensil. Mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Ada beberapa pokok dalam sistem di Indonesia adalah merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip ekonomi yang luas, bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presensil. Presensil adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri dari 2 bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden.
anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, dan kepala daerah. Masa depan demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsafan. Muhammad Hatta 1936. Namun demikian, masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapatkan pijakan kuat atas keberhasilan warga negara. Tantangan demokrasi Indonesia masa depan tertentu apakah kultur masyarakat, termasuk para pemimpinnya, mendukung penuh tradisi dan nilai-nilai demokrasi sebagai syarat baik berjalannya lembaga politik demokratis. Dua aspek ini di perilaku politik masyarakat dan institusi politik atau kultur dan struktur harus bisa berjalan beriringan. Edukasi demokrasi. Bahwa kesimpulannya sistem demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi atau struktur demokrasi dan perilaku atau kultur demokrasi. Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi hukum, aturan, maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi tersebut ternyata memerlukan masyarakat hidupnya, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini butuh waktu lama, berat dan sulit guna mewujudkan masyarakat demokratis. Pendidikan demokratis mutlak diperlukan. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi mencakup dua hal, penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Pendidikan demokrasi merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. Contohnya dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah, atau diintegrasikan dalam kelompok ilmu sosial lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.